Hi, study mates. Welcome back with Let's Study Career, empowering you to unlock your best career journey. Aku Fiona, dan hari ini kita akan belajar bareng tentang part of speech, gerund, dan infinitive. Oke, ini perkenalan dulu ya. Kalian bisa panggil aku Fiona. Saya sekarang bekerja di PT ZTE Indonesia, dan saya pernah juga intern di multinational company di Huawei Indonesia dan Abot Indonesia, dan juga saat ini saya bekerja di multinational company ZTE Indonesia. Oke, hari ini kita mau mempelajari gerund dan infinitif. Yuk, kita pelajari langkah-langkahnya dan siapkan dirimu untuk masa depan yang lebih gemilang. Kita lihat dulu yang akan kita pelajarin ada definisi dan fungsi gerund, penggunaan gerund dan infinitif, definisi dan fungsi infinitif, dan contoh kalimat gerund dan infinitif, dan juga beserta latihan soalnya. Oke, kita eh, kita cari tahu dulu ya. Gerund itu apa sih? Gerund itu adalah kata kerja yang mendapatkan akhiran ing, ya teman-teman. Verb plus ing, dan memiliki fungsi sebagai kata benda atau noun. Nah, kalian juga bisa pelajarin dulu ya tentang noun dan pronouns di materi eh, yang ada. Nah, ini kalian bisa catat rumusnya untuk gerund itu verb plus ing. Oke, eh, kita lihat dulu gerund tuh penggunaannya di kalimat tuh seperti apa ya. Yang pertama kita bisa lihat sebagai subjek kalimat. Contohnya adalah reading is my hobby. Reading di sini adalah subjek, ya, subjek dari hobi saya. Subjeknya adalah reading, membaca adalah hobi saya. Eh, contoh lanjut, se- eh, s- contoh selanjutnya, baking is so much fun for me. Baking di sini juga subjek, ya. Oke, yang kedua sebagai objek kalimat. Objek, kita lihat contohnya. I really enjoy swimming at the beach. She likes drinking coffee. Objek. Oke, di sini subjeknya kita I ya, I, really. Dan objeknya di sini jadi swimming. Swimming itu ya berenang. Verb plus ing. Nah, ini gerund ya. Nah, she likes drinking. She itu subjek dan drinking itu jadi objek kalimat. Drinking, minum kopi. Selanjutnya juga ada penggunaan setelah kata depan atau preposisi. Contohnya, I'm interested in applying for a job in this company. Nah, di sini ada preposisinya, yaitu di sini, in. I'm interested in applying. Jadi setelah kata depan atau preposisi, kita menggunakan verb plus ing. Dan juga ada contoh lain, she is great at speaking English. Kata depan di sini adalah at, ya, teman-teman. Contoh selanjutnya penggunaannya adalah setelah possessive pronoun. Nah, kalian juga bisa pelajarin dulu ya possessive pronoun itu apa di materi noun dan pronoun. Jadi di jadi di possessive pronoun ini ada pronoun itu kata ganti orang ya. Nah, di contoh kalimat di sini adalah I don't like her getting so close to him. Saya tidak suka dia perempuan dekat dengan dia, dekat dengan cowok itu. Nah, di sini setelah possessive pronoun dia menggunakan gerund atau verb plus ing ya. Her, habis itu getting. Nah, yang contoh kedua ini her walking. I saw her walking to her school yesterday. Oke, udah paham ya, teman-teman. Kita lanjut.
Kita lanjut, apa itu infinitif? Infinitif itu bentuk dasar kata kerja yang hadir setelah kata to. Nah, rumusnya itu mudah ya. To plus verb. To plus kata kerja. Nah, kita lihat penggunaannya di kalimat. Yang pertama, setelah kata sifat. It, it's easy to forget that we all make mistakes. Kata sifat di sini, forget ya. Kita forget. Nah, setelah kata sifat. Setelah kata sifat tuh, kata sifat di sini adalah easy ya. Nah, it's easy to forget that we all make mistake. Nah, setelah kata sifat itu easy, kita pakai penggunaan to plus verb, to forget. It's easy to forget. Oke, dan juga sebagai subjek kalimat. Subjek kalimat ini berarti jadi di depan ya subjeknya dan yang melakukan gitu. Yang apa yang dilakukan. Dan di sini contohnya to work so hard for so long must be really exhausting. Oke, di sini untuk menjadikan verb itu subjek di dalam kalimat, kita bisa pakai to work. Saya pakai penambahan to. Oke, ya selanjutnya bisa juga untuk menerangkan tujuan, ya, sebagaimana mestinya penggunaan kata to ya, kan untuknya to. Contohnya di sini, he went there to see his doctor. Dia pergi ke sana to had to see his doctor. Oke. Selanjutnya, penggunaan selanjutnya adalah untuk menerangkan kata benda dan kata sifat. Contohnya di sini ada he needs water to drink. Nah, kata benda, menerangkan kata benda dan kata sifat. Nah, di sini ada water ya. Water itu kata benda. Jadi dia menerangkan. Nah, di sini juga ada kata sifat needs ya. Jadi he needs water. Dia butuh air to drink untuk minum. Jadi untuk menjelaskan kata benda di sini dan kata sifat di depannya. Contoh selanjutnya di sini ada she is very happy to receive the letter. Ya kan? Di sini ada very happy, ada kata sifat dan di sini ada kata benda the letter. Dia sangat senang untuk menerima surat itu. Oke, kita lanjut. Setir. Ya, kapan menggunakan gerund dan infinitif? Oke, kita harus tahu gerund itu untuk menunjukkan aksi yang telah dilakukan ya. Contohnya tadi tuh gerund itu kan ing ya, ing, verb plus ing. Nah, infinitif itu untuk suatu aksi yang baru akan dilakukan. Nah, contohnya di sini I considered going abroad for college. Nah, aksi ini udah dilakukan di masa lalu dan ini udah dilakukan ya. Dia sudah I considered. Dia udah memikirkan going abroad. Nah, kalau infinitif dia aksinya belum dilakukan. Misalnya, she asked him to pick her up tonight. Dia bertanya eh, kepada dia bertanya ke laki itu untuk menjemputnya malam ini. Untuk menjemputnya berarti belum belum terjadi ya, belum dilakukan dan tapi akan dilakukan gitu. Oke, kita lanjut, kita langsung aja ke latihan soalnya. Oke, ini ada nomor satu. Choose the correct sentence. A. I enjoy to swim every weekend. B. I enjoy swimming every weekend. C. I enjoy to swimming every weekend. D. I enjoy swim every weekend. Oke, di sini jawaban yang paling tepat adalah B ya. I enjoy swimming every weekend.
Kenapa? Karena di sini ada kata kerja, yaitu di sini enjoy. Ya, di, eh, pasti akan diikuti oleh gerund atau verb plus ing. Jadi kita ingat dulu ya rumusnya, verb plus ing. Jadi enjoy, swim. Ini kata verb one-nya ini swim ya. Jadi swimming. Saya menyukai berenang setiap akhir pekan seperti itu. Oke, lanjut. He wants bla 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 a new car. Yang A buying, yang B buys, yang C maaf, buy, yang D to buy. Oke, jawaban yang paling tepat di sini to buy. Kenapa? Karena kata kerja wants ya akan diikuti oleh infinitif karena menunjuk karena di sini menunjukkan akan dilakukan ya, he wants. Dia ingin, dia baru akan melakukan. Jadi yang paling tepat adalah to buy. Jadi kita menggunakan infinitif. Oke. Oke, lanjut ke nomor 3. They decided. Oke nih, kita lihat rumusnya ya. Tadi itu ada contoh, dia ada pakai verb 3 yang considered ya. Ini decided, oke. They decided titik-titik the meeting until tomorrow. Postponing, B postpone, C to postpone, D postpone. Oke, dia berencana untuk bla 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 meeting sampai besok. Jadi ini harusnya adalah menunda ya, kayak menunda. Kita kita cari bahasa Inggris rumusnya yang paling tepat. Nah, yang paling tepat di sini adalah to postpone. Kenapa? Karena kata kerja decided di sini akan diikuti oleh infinitif, akan diikuti oleh to, ya, to plus verb. Jadi, yang paling tepat adalah to postpone. Tuh. Oke, lanjut ke nomor 4. Which sentence is correct? A. She suggested to take the bus. B. Suggested taking the bus. C. She suggested take the bus. D. She suggested took the bus. Oke, di sini kalimatnya semuanya udah dilakukan ya. Dia udah menyarankan. Dia udah menyarankan bla 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 bla. Oke, kita lihat di sini maka suggest di sini akan diikuti oleh gerund. Oke, dan bukan infinitif. Karena, oke, walaupun ini menggunakan verb 3, tapi ini dia sudah melakukan ya, suggest. Jadi, yang paling tepat adalah taking the bus. She suggested taking the bus. Oke, lanjut ke nomor 5. We hope bla 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 you again soon. Yang A, seeing, B, to see, C, see, D, saw. Oke, eh di sini ya ada we hope ya. Hope kata kerjanya we hope bla 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 again soon. Ini kita lihat dulu ya. Ini berarti belum dilakukan ya. Jadi akan dilakukan gitu. Nah, jadi yang paling tepat adalah kita gunakan infinitif. Jadi hope to see. Selanjutnya nomor 6, I decided bla 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 the invitation to the party. A. Accepting. B. To accept. C. Accepted. D. Accept. Oke. Saya berencana bla 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 the invitation to the party. Jadi dia akan dia udah menentukan nih pilihan untuk 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 em, apa mengikuti party ya. Oke. Jadi dia jadi dia eh, punya rencana gitu, punya rencana untuk
Menerima di sini semuanya accept ya. Menerima invitation, undangan pesta. Nah, jadi dia belum merencanakan. Jadi yang paling tepat, jadi gini, dia sebenarnya sudah menentukan, tapi akan dilakukan nanti. Jadi yang paling tepat adalah to accept. Itu. Oke, soal nomor 7. She suggested bla 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 to the museum instead of to the park. Oke. Ini kenapa bukan ini ada I to go, be gone, see go, they going. Nah, ini adalah suggested ya, kata verbnya. Dia menyarankan lagi. Karena ini udah dilakukan ya, udah dilakukan, maka ini akan diikuti oleh verb plus ing. Jadi suggest diikuti oleh gerund menjadi suggested going. Oke, soal selanjutnya. My little brother dislikes A. Eat, B. Eating, C. To eating, D. To eat vegetables. Oke, dislike juga termasuk verb yang diikuti oleh gerund. Yaitu dari bentukan katanya ini juga em, udah terbiasa ya si adik adik laki-lakinya ini enggak menyukai sayuran. Jadi berarti bisa disimpulkan dia sudah dilakukan. Jadi yang paling tepat adalah menggunakan gerund yaitu eating. Oke, soal nomor 9. Would you like blah 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 blah, a cup of coffee? A have, B to have, C having, D had. Oke. Yang paling tepat adalah would you like to? Oke, to have. Kenapa? Karena ini juga belum dilakukan ya. Ini akan dilakukan. Ini pertanyaan juga dan di sini ada eh like ya. Like materi sebelumnya itu ada eh kata kerja ya, kata kerja yang akan diikuti oleh to have, diikuti oleh to selanjutnya itu. Oke, kita ke soal terakhir. My father agreed blah, 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 me with my homework. Oke, ayah saya setuju saya PR saya dengan PR saya. Kenapa? Oke, kita helping, B help, C to help, D help. Oke, kata kerja agree di sini itu verb yang selalu akan diikuti infinitif yaitu the, to plus verb. Oke, agreed. Di sini juga berarti em, ayah ini akan melakukan ya. Jadi selanjut setelah agreed itu sudah pasti untuk eh, menolong. Agreed for what? Agreed to help. Jadi helping salah ini karena bukan gerund yang sesuai setelah agree. Oke, kita lihat contoh lainnya ya. Ini ada she agreed to come earlier. We agreed to work together. Seperti itu. Oke, eh kita simpulkan yang yang sudah kita pelajarin hari ini ada gerund dan infinitif. Gerund di sini ada verb plus ing dan di sini ada infinitif yaitu to plus verb. Oke. Ini ada contohnya to eat dan ini contohnya ada I like eating ice cream. Ini menggunakan gerund dan ini ini merupakan suatu kebiasaan ya.
karena dia menunjukkan eating ice cream. Dia sudah dia menunjukkan sudah pernah dilakukan atau sudah dilakukan. Oke, jadi itu bisa diingat ya teman-teman. Itu tips and triknya eh, untuk membedakan gerund dan infinitif. Kalian bisa juga eh, baca-baca ulang ya untuk materi-materinya. Oke, good job study mates. Kamu sudah mengambil langkah penting hari ini untuk membangun masa depanmu. Kalau study mates merasa terbantu dengan konten dari Let's Study, kamu bisa mendukung kami agar bisa terus menghadirkan lebih banyak materi bermanfaat. Nah, kalian bisa ini ya bantu berdonasi si kelasnya untuk membantu pengembangan Let's Study di QRIS di sini dan juga dukungan non finansial eh, jika kamu belum bisa berdonasi dengan share platform ini ke teman-temanmu atau membagikan info Let's Study ini di media sosial kamu. Karena every little support means a lot. Oke, jangan lupa follow akun Let's Study di Instagram, Twitter, dan TikTok supaya kamu nggak ketinggalan konten-konten keren lainnya. Terima kasih banyak sudah belajar bareng Let's Study Career. Sampai jumpa di video berikutnya. Terus semangat, Let's Study Mates.